Sebelumnya admin minta maaf karena menggunakan suara Google dalam video ini dan tidak menggunakan potongan dari video Donghua Battle Through the Heaven pada video ini karena takut kena copy kanan. Jadi bagi yang ingin mendengarkan Google baca novel di channel ini silahkan dilanjutkan, dan yang tidak suka mendengarkan suara Google silahkan di skip video ini. Dan bahasa dalam novel ini mungkin agak amburadul dan kurang bisa dipahami karena admin ambil dari banyak sumber di internet, jadi harap maklum karena admin sendiri juga tidak bisa bahasa Inggris ataupun bahasa China jika ingin menerjemahkan sendiri. Oke, selamat datang di channel Baca Novel, channelnya kaum rebahan yang malas baca namun ingin tahu banyak tentang novel. Semoga konten dalam channel ini bisa membantu memudahkan kaum rebahan mendengarkan Google baca dongeng. Oke, kita lanjutkan saja alur ceritanya, cekidot. Bab 1011, Terobosan. Dozong. Angin kencang mengamuk di luar mulut gunung berapi, bersiul berulang kali saat melakukannya. Dua sosok tua berdiri dengan tangan di belakang mereka di pavilion batu tidak jauh dari mulut gunung berapi. Sudah 2,5 bulan, Jinxi mengernyitkan alisnya dan melihat ke mulut gunung berapi. The Heaven Mountain Blood Pool di tempat itu sudah jatuh dari kondisi penuh saat itu ke tingkat yang sangat dangkal. Selain itu, warna darah dalam cairan itu menjadi lebih pucat. Sepintas, tidak tampak jauh berbeda dengan air danau biasa. Energi di dalamnya juga memucat ke tingkat yang tidak mungkin diserap. Jingu di samping juga tertawa getir ketika mendengar ini. Dia segera berkata dengan ragu-ragu, mungkinkah sesuatu terjadi? The Heaven Mountain Fire Poison di bawah ini terlalu padat. Bahkan saya tidak berani melanjutkan terlalu dalam. Seharusnya tidak begitu. Meskipun racun api gunung surga sangat ganas, itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi api surgawi. Jinxi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, nadanya tidak tampak sangat percaya diri ketika dia mengatakan ini. Xiaoyan sudah memasuki Mountain Range Blood Pool selama 2,5 bulan. Periode waktu ini memang agak terlalu lama. Racun api di bagian bawah Blood Pool sangat padat. Bahkan dia tidak berani tinggal untuk waktu yang lama. Meskipun Xiaoyan memiliki api surgawi, kekuatannya pada akhirnya hanya dari bintang 9 Donghuang. Jingu menghela nafas tanpa daya ketika melihat penampilan Jinxi. Selama 2,5 bulan ini, gelombang energi dari Heaven Eye Mountain Range secara bertahap menjadi tenang. Feng Qinger dan yang lainnya tetap di Blood Pool selama 5 hari sebelum meninggalkan kolam. Setelah selamat tinggal sebentar, mereka dengan cepat meninggalkan tempat ini. Dari kelihatannya, sepertinya mereka mendapat manfaat dari berendam di Blood Pool kali ini. Mereka bahkan mungkin dapat berhasil menerobos kelas Donghuang begitu mereka kembali. Ngalan Yanran, di sisi lain, hanya tinggal di Blood Pool selama 3 hari. Ini karena energi di dalam tubuhnya sudah mencapai kejenuhan, dan dia tidak punya banyak pilihan selain pergi. Setelah itu, dia menunggu Xiaoyan di Heaven Eye Mountain Range selama hampir 2 bulan sebelum akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Dengan kata lain, kemungkinan Xiaoyan adalah satu-satunya di Gunung Mata Surga yang tidak ada kabar. Jika masih belum ada berita hari ini, aku akan memasuki Blood Pool dan melihat apa yang telah terjadi. Setelah merenung sebentar, Jinxi akhirnya menggertakkan giginya. Dia masih membutuhkan bantuan Xiaoyan untuk mengeluarkan racun api dari tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa hanya memasuki bagian bawah Blood Pool seperti yang dia inginkan, dia tidak punya pilihan selain pergi dan melihatnya. Jingu juga mengangguk tak berdaya ketika mendengar ini. Mereka tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Dor dor dor. Lingkungan sekitar mulut gunung berapi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras ketika Jingu baru saja menganggukkan kepalanya. Semua energi di sekitar mereka tiba-tiba mulai berfluktuasi. Mengikuti penampilan suara gemuruh ini, orang dapat melihat bahwa energi alami di sekitarnya tampaknya telah bertemu dengan gaya hambat dan mulai berkumpul dengan gila-gilaan di sekitar mulut gunung berapi. Jinxi dan Jingu mengarahkan mata mereka ke tempat di mana energi telah berkumpul. Itu mengejutkan lokasi di mana Mountain Blood Pool berada. Apa yang telah terjadi? Perubahan tiba-tiba yang tak terduga menyebabkan Jingu terkejut ketika dia buru-buru bertanya. Jinxi juga mengerutkan kening. Matanya menatap tajam ke bagian dalam kolam darah. Pusaran air yang berukuran beberapa kaki telah muncul di tempat itu. Bagian tengah pusaran air adalah lubang hitam pekat. Energi alam di sekitarnya semuanya mengalir liar melewatinya. Bagian dalam Blood Pool tampaknya memiliki sesuatu yang dengan gila-gilaan menyerap energi. Jika saya menebak dengan benar, ini seharusnya dibuat oleh Xiaoyan. Jinxi perlahan menyimpulkan. Bagaimana dia bisa mengaduk energi alami sampai bergetar mengingat kekuatan Donghuang? Jingu berbicara dengan suara terkejut. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya melebar. Ada ekspresi terkejut di wajahnya saat dia berbalik ke Jingu. Orang ini, mungkinkah dia akan melakukan terobosan ke kelas Dozong? Ekspresi aneh juga melintas di mata Jinxi. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan berkata, sepertinya begitu.
Orang ini benar-benar telah melakukannya. Meskipun Blood Mountain Blood Pool memang memiliki beberapa efek untuk membantu satu terobosan kemacetan, ini juga pertama kalinya saya melihat seseorang melakukan terobosan dengan bantuan Blood Pool. Jika berita ini menyebar, kemungkinan bahwa atraksi dari Blood Mountain Blood Pool akan terus melambung. Tidak heran dia telah bertahan begitu lama di dasar Blood Pool. Dia sebenarnya berpikir untuk menerobos ke kelas Douzong dalam sekali jalan. Namun, kemungkinan metode ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang seperti dia yang memiliki api surgawi. The Heaven Mountain Fire Poison di bawah ini benar-benar agak terlalu menakutkan. Tapi aktivitas yang diciptakan orang ini ketika dia menerobos benar-benar luar biasa. Tempat ini telah terguncang sampai seperti ini. Kemungkinan beberapa elit Douzong dalam radius 500 km akan merasakan sesuatu. Jinggu memukul mulutnya saat dia mengeluh. Jinxi mengangguk, matanya memusatkan perhatian pada Blood Pool dan jantungnya juga menghela nafas lega. Selama tidak terjadi sesuatu pada Xiaoyan, racun api di dalam tubuhnya seharusnya tidak menjadi masalah. Sementara keduanya berbicara, fluktuasi energi alami di tempat ini juga menjadi lebih dan lebih intens. Gelombang demi gelombang energi padat merembes dari lingkungan. Setelah itu, energi mengalir menuju pusaran air di dalam Blood Pool. Melihat dari kejauhan, sepertinya seluruh gunung mata surga terbungkus dalam badai energi yang agak berwarna-warni, memberikan penampilan yang spektakuler. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba secara alami menarik perhatian seluruh suku tikus emas di gunung mata surga. Tatapan tertegun tak terhitung jumlahnya tertuju ke sumber keributan. Mereka merasakan energi besar, sementara tekanan energi juga samar-samar merembes darinya menyebabkan sejumlah suku tikus emas yang lebih lemah merasa hati mereka bergetar ketakutan. Perubahan di sekitarnya tidak hanya tidak berkurang dengan aliran waktu, tetapi malah menjadi lebih parah. Pada akhirnya, sepertinya ada banyak pilar berwarna-warni yang jatuh dari langit. Seiring meningkatnya jumlah energi yang mengalir ke Blood Pool, aura agung, mirip dengan naga besar yang terbangun, perlahan-lahan meresap keluar dari dasar Blood Pool. Aura itu sangat kuat, bahkan ekspresi Jinxi dan Jinggu sedikit berubah. Aura ini, sepertinya bukan level seseorang yang baru saja naik ke kelas Douzong. Jinggu bergumam agak ragu. Ya, aura ini saja tidak kalah dengan aura bintang biasa Douzong. Namun, seseorang tidak dapat mengesampingkan penjelasan aura seseorang mencapai puncak ketika menerobos. Mungkin itu akan berkurang secara bertahap setelah terobosan selesai. Jinxi mengangguk saat dia menjawab. Aura meresap menyebar dengan cepat. Dalam waktu singkat, itu menutupi seluruh gunung mata surga. Di bawah aura yang dahsyat, semua orang, kecuali individu-individu kuat tertentu seperti Jinxi, merasakan ketakutan merembes keluar dari hati mereka. Cukup banyak suku tikus emas, yang belum berevolusi, mengeluarkan teriakan panik. Mengikuti aktivitas besar-besaran di dalam Heaven Eye Mountain dan aura yang semakin kuat yang menyebar dari dasar Blood Pool, cukup banyak pakar dalam radius 500 km dari Heaven Eye Mountain merasakan sesuatu. Dalam sekejap, banyak tatapan dilemparkan ke arah Heaven Eye Mountain Range. Aura ini, apakah orang lain akan melakukan terobosan ke kelas Douzong? Dari arah ini, sepertinya berasal dari Heaven Eye Mountain Range. Apakah itu anggota lain dari suku tikus emas? Orang-orang ini benar-benar beruntung. Karena itu, kekuatan suku tikus emas akan meningkat lagi. Petik 2. Kolam darah gunung surga adalah hal yang sangat bagus. Sepertinya saya harus mendapatkan murid di sekte untuk mencoba keberuntungan mereka di lain waktu. Petik 2. Energi bersiul di sekitar langit puncak gunung mata surga. Kecepatan berputar dari pusaran air di Blood Pool juga menjadi lebih gila ketika ombak memercik ke dinding batu di sekitarnya, memancarkan poni yang memekakkan telinga. Mungkin itu karena fluktuasi energi alam di sekitarnya, tetapi cukup banyak awan gelap berkumpul di langit di atas puncak gunung. Dalam sekejap, cuaca yang semula cerah ditutupi oleh awan gelap. Jinxi dan Jinggu tidak peduli tentang perubahan di langit. Tatapan mereka terkunci erat ke Blood Pool. Berdasarkan indera mereka, pengisapan dari dasar Blood Pool tampaknya telah mencapai puncaknya. Dia akan keluar. Jinxi menatap kecepatan rotasi yang menakutkan dari permukaan air sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Dor-dor-duar. Suara Jinxi baru saja terdengar ketika permukaan air muncul seolah-olah sebuah bom telah dijatuhkan ke dalamnya. Itu meledak dan pilar air yang tak terhitung jumlahnya menembak ke langit. Pilar air pecah, dan sepertinya hujan turun di gunung mata surga. Pilar air Blood Pool meludahkan ke segala arah. Beberapa saat kemudian, tangisan seperti derek, dari dasar Blood Pool, tiba-tiba menembus permukaan air dan melesat ke awan sambil membawa Doki yang perkasa bersamanya. Bang 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 bang. Raungan yang jelas tampaknya telah menggerakkan guncangan langit dan tanah. Ruang terdistorsi sementara pilar air ditembakkan. Seluruh Heaven Eye Mountain Range mulai bergetar saat ini. Banyak retakan mulai menyebar dengan cepat seperti sarang laba-laba di sekitar mulut gunung berapi sementara suara memekakkan telinga terdengar di atas gunung.
Ledakan. Pergerakan puncak gunung baru saja berhenti ketika sebuah pilar air besar, yang tampaknya menutupi semua kolam darah, dengan keras ditembakkan seperti letusan gunung berapi. Itu dengan paksa menghancurkan pusaran air di permukaan. Tiang air tingginya beberapa puluh meter. Ketika mencapai titik tertinggi, pilar air tiba-tiba runtuh. Gugusan besar air jatuh dari langit, seperti hujan telah terbentuk di antara langit dan tanah. Hujan dengan keras menabrak batu di bawahnya, menghasilkan suara ketipak derai yang jelas terbentuk. Semua tatapan dalam Heaven Eye Mountain Range terfokus dengan penuh perhatian di langit. Hujan yang menyebar di langit sepertinya telah terkoyak oleh tangan yang tak terlihat, membuka jalan ke langit. Sosok kurus perlahan-lahan muncul di bagian langit di mana hujan telah dipisahkan. Kaki sosok itu menginjak udara kosong sementara tubuhnya berdiri sangat lurus. Aura megah yang menyebar dari tubuhnya muncul seperti pedang yang bisa membelah langit yang tak berujung di atas kepalanya. Dozong, itu Dozong. Banyak suara hormat dan iri terdengar di seluruh Heaven Eye Mountain Range ketika semua orang yang hadir merasakan aura kekuatan besar ini. Dan akhirnya Xiaoyan menembus Dozong. Pada bab 1012 Xiaoyan akan bertemu kembali dengan gurunya Yao Lao atau Yao Chen yang telah diculik oleh Aula Jiwa. Tunggu video selanjutnya ya. Support admin dengan like dan subscribe biar admin semangat upload. Akan admin upload sehari 2 kali jika video ini banyak yang respon. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Bye.